Saya ingin kasih saudara satu prinsip penting di dalam studi sejarah. Di dalam studi beginian, memperlihatkan paralel itu tidak berarti saudara membuktikan kausalitas. Maksudnya apa? Katakanlah saudara memperlihatkan ada paralel antara dua hal. Jadi ada paralel antara peristiwa yang ini, peristiwa A, dan paralelnya dengan peristiwa B. Dan paralelnya itu bisa satu, bisa dua, bisa tiga. Dan itu paralel yang benar-benar paralel. Tapi mengklaim bahwa ada paralel tidak berarti bahwa A dipengaruhi oleh B dan B dipengaruhi oleh A. Karena paralel itu pada dirinya sendiri tidak membuktikan kausalitas. Kausalitas itu hubungan sebab akibat. Paralel itu tidak membuktikan kausalitas. Saya kasih saudara satu contoh. Di sebelah kanan itu saudara lihat itu kapal Titanic. Kapal Titanic itu tenggelam pada tanggal 15 April 1912 di perairan Atlantik Utara. Jadi itu peristiwa yang benar-benar terjadi dan nama kapalnya adalah Titanic. Dan menurut orang-orang pada masa itu kapal itu tidak mungkin tenggelam dan kapal yang sangat kokoh sekali, yang sangat tough sekali dan tidak mungkin tenggelam. Itu klaimnya. Tapi ternyata tenggelam. 14 tahun sebelum Titanic tenggelam, ada sebuah novel. Dan ini novel, ini fiksi. Sebuah novel yang ditulis oleh Morgan Robertson berjudul Futility. Terbit tahun 1898. Jadi 14 tahun sebelum Titanic tenggelam. Dan di dalam novel itu dia cerita tentang satu kapal besar yang namanya Titan. Jadi mirip kan Titanic. Kemudian di dalam novel Futility itu nama kapalnya Titan. Dan orang-orang yang membuat kapal itu juga mengklaim bahwa Titan di dalam novel The Futility itu juga tidak bisa tenggelam. Tapi nyatanya tenggelam di antara perairan Amerika dan Irlandia. Itu novel, itu fiksi. Dan nama kapalnya The Titan. Itu 14 tahun sebelum Titanic tenggelam. Jadi saudara lihat, kalau saudara mau cari paralel, saudara akan dapat paralel yang sangat kuat antara tenggelamnya kapal Titanic dengan tenggelamnya The Titan di dalam novel The Futility. Kalau saudara mau cari-cari paralel, saudara akan ketemu itu bahkan paralelnya itu sangat kuat sekali. Pertanyaan, apakah Titanic tidak benar-benar tenggelam hanya karena pernah ada novel yang cerita tentang kapal yang namanya mirip The Titan dan punya plot yang juga mirip bahwa kapal itu besar sekali, sangat kokoh dan sangat tangguh dan tidak mungkin tenggelam tapi nyatanya tenggelam. Apakah karena ada paralel? Maka Titanic tidak pernah benar-benar tenggelam karena ada kausalitas, ada penyebab di mana tenggelamnya, cerita tentang tenggelamnya Titanic tanggal 15 April itu merupakan hasil daur ulang dari novel yang terbit 14 tahun sebelumnya. Apakah begitu? Tidak. Jadi itu yang saya maksudkan, paralel tidak membuktikan kausalitas. Nah inilah yang banyak orang tidak paham. Itu sebabnya mereka segera berbunga kangkung ketika lihat ada paralel. Kemudian mereka pikir, oh kalau begitu maka kekristenan tidak pernah benar-benar, Yesus tidak pernah benar-benar melakukan mujizat, tidak pernah benar-benar mati dan bangkit. Karena ada para dewa-dewi sebelumnya yang juga katanya mati dan bangkit dan melakukan mujizat dan seterusnya. Saudara untuk membuktikan sebab akibat saudara perlu bukti yang lain. Bukan sekadar kasih lihat ada paralel-paralel. Jadi satu kali lagi, paralel-paralel tidak membuktikan hubungan sebab akibat. Dengan pengantar itu sekarang mari kita lihat. Saya daftarkan di sini ada 12. Ini angka sempurna ya. Meskipun masih bisa ditambah lagi. Tapi saya daftarkan ada 12 dewa-dewi kuno yang diduga atau yang diklaim oleh para orang-orang liberal, orang-orang ateis, termasuk juga si polemikus jalanan Donditan yang otaknya belum ke download itu. Ada 12 dewa-dewi kuno yang diduga memiliki paralel dengan kehidupan dan identitas pribadi Tuhan Yesus di dalam kitab-kitab Injil. Oke, mari kita mulai dari yang pertama. Dugaan bahwa Baal itu paralel dengan Yesus. Jadi Baal itu adalah dewa badai ya, dewa storm gods, dewa badai dari Semitik barat laut dan berhala yang sangat dominan pada era Perjanjian Lama. Kalau saudara baca sejarah Israel, Israel itu paling banyak dihukum oleh Yahweh karena tersandung kepada penyembahan kepada Baal. Kalau saudara mau tahu tentang Baal,
kita harus merujuk kepada sumber-sumber kuno. Kita tidak bisa rujuk kepada buku yang ditulis pada abad ke-21 tapi tidak punya rujukan kepada sumber kuno. Misalnya Don Ditan kasih lihat kepada Nona itu, sebuah buku yang ditulis pada tahun 2000-an oleh seorang penulis yang tidak jelas sekolahnya apa dalam bidang apa, apakah dia punya kepakaran dalam bidang ini atau tidak, dan tidak jelas dia merujuk kepada sumber apa. Dia hanya mengatakan menurut para pengikut Mitra, Mitra menyebut dirinya jalan kebenaran dan hidup. Oke, sekarang kasih lihat buktinya. Mana sumber kuno yang mengatakan Mitra mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada, itu sekadar klaim, dan klaim itu bukan bukti. Klaim itu sendiri harus didasarkan atas bukti, sesuatu yang Don Ditan tidak paham. Karena satu kali lagi otaknya belum ke download. Nah, kalau you mau bahas tentang Baal, you perlu memperhatikan sejumlah literatur kuno. Tale of Agat, KTU 1.12 itu tentang Baal and the Forers, kemudian Baal Cycle. Itu adalah sumber-sumber kuno yang sering dijadikan rujukan oleh para ahli yang melakukan studi tentang siapa dan apa itu Baal. Nah, menurut seorang ateis yang percaya Yesus tidak eksis, mitisis, Richard Carrier, Baal adalah dewa paling kuno yang mati, dikuburkan, dan dibangkitkan. Jadi menurut orang-orang ateis, kenapa Baal itu paralel dengan Yesus? Karena Baal itu adalah dewa kuno yang mati, dikuburkan, kemudian bangkit kembali. Nah, kalau saudara baca buku-buku kesarjanaan, misalnya Mettinger, The Riddle of Resurrection, termasuk juga Ernst Joh, Greek Resurrection Beliefs and the Success of Christianity, menurut mereka, Baal memang masuk dalam kategori dying and rising God. Tetapi para ahli lain seperti Mark Smith, The Origins of Biblical Monotheism, termasuk De Moore, An Anthology of Religious Texts from Ugarit, mereka tidak percaya Baal itu mati dan bangkit. Baal itu mereka kategorikan sebagai disappearing God. Jadi dewa yang menghilang begitu saja. Nah, nanti kita akan lihat kenapa ada perbedaan pendapat begitu. Karena ada masalah penerjemahan untuk salah satu bagian detail of Agat dan KTU. Tapi untuk ringkasnya ini adalah komentar dari Mark Smith. Ini ahli ya, ini bukan polemikus kelas jalanan, tukang pakai topi. Dia terbitkan ini di jurnal internasional. Penting untuk mencatat limitasi atau keterbatasan informasi di dalam siklus Baal tentang kematian dan kehidupan kembali Baal. Siklus Baal yang masih ada tidak pernah menceritakan Baal itu hidup kembali. Artinya tidak pernah menceritakan Baal itu bangkit. Menurut saya sangat mengejutkan bahwa kumpulan teks ritual Ugarit asli yang kaya tidak memuat satupun indikasi kematian dan kebangkitan Baal. Meskipun kurangnya bukti ini bukanlah bukti bahwa tidak ada bukti, namun beban pembuktian untuk menunjukkan bahwa Baal sebagai dewa yang mati dan bangkit dengan latar belakang ritual yang menyertainya menjadi tanggung jawab mereka yang mendukung pandangan itu. Dan apa yang dikatakan Mark Smith? Tidak ada bukti. Jadi teks-teks kuno yang tadi yang menjadi rujukan untuk orang bicara tentang Baal, teks-teks kuno itu tidak mengatakan bahwa Baal itu hidup kembali secara tubuh, bodily resurrection, tidak mengklaim begitu. Itu saja Mark Smith mengatakan kalau kamu mau mengklaim bahwa Baal itu mati dan hidup kembali, bangkit secara tubuh, kamu perlu membuktikan itu. Karena rujukan-rujukan kuno seperti yang tadi saya perlihatkan kepada saudara di atas sebelumnya, ada 3 teks yang tadi, Tale of Agat, KTU 1.12, kemudian Baal Cycle, tidak mengatakan Baal itu mati, kemudian bangkit kembali. Jadi saudara lihat, tidak ada bukti bahwa Baal itu menjadi antecedent, menjadi pendahulu dari ide tentang dewa yang mati dan bangkit. Baal tidak mati dan tidak bangkit. Kita bisa eliminasi Baal sebagai kandidat untuk dipasang-pasangin, untuk dicocok-cocokin dengan cerita tentang Tuhan Yesus Kristus.